pihak pemagar laut itu sampai hari ini belum ditangkap. Padahal kami sudah tahu di lapangan itu ada Teng Chun atau Gojali selaku pimpinan atau dikenal di masyarakat itu Mandor Memet. Dan ada yang membiayai itu tangan kanannya Aguan atau Sugianto Kusuma, namanya Ali Hanafi Lijaya. Cuman yang dikorbankan hanya si Arsen Gadasbohot. Karena faktanya kita sudah melihat ketika kita ribut tentang pagar laut gitu kan. Faktanya hari ini bukannya kemudian ditangkap siapa pelakunya yang jelas-jelas sudah mengarah ke Agung Sidai Group, mengarah ke PIK 2, mengarah ke Aguan dan Antoni Salim, justru izinnya untuk reklamasi dikeluarkan lewat mekanisme PKKPRL. Kami ingin itu, Bu, bangkit kembali. Bahwa negara ini benar-benar kedaulatan rakyat, kedaulatan yang asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Yaitu kedaulatan rakyat. Hari ini sulit mendapatkan itu. Melihat bangsa Indonesia ini cukup melihat Banten. Banten seperti apa saat ini? Kalau Banten ya acak-acakan, wilayah lain yang jauh dari ibu kota lah. Pasti lebih acak-acakan lagi. Nah, maksudnya gini tuh, kami di sini ingin bersama ya, Menteri Pertahanan agar solid dan jangan pernah takut untuk bertindak yang seharusnya dilakukan. Karena kita kan itu kok sama-sama kita menjaga kedaulatan, kok malah kok dijual belikan. Iya. Nah ini kami mewakili dari Biro Hukum, kami akan menampung semua keluhan-keluhan dan keinginan-keinginan bapak-bapak dan ibu untuk kami laporkan kepada pimpinan kami. Baik, terima kasih ya Bu Putu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali dari kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kemenhan yang berkenan menerima kami meskipun kedatangan kami mendadak. Surat kami juga baru sampai hari ini, tetapi kami juga tadi sudah menyiapkan diri. Kalau ada rezeki dari Allah bisa bertemu, nah kami akan sampaikan aspirasi dalam audiensi. Kalau ternyata belum, kami mungkin bisa minta jadwal lain. Nah, alhamdulillah ini bisa diterima. Itu yang pertama, kami terima sekali. Yang kedua, Bu, kami ini ada dari aktivis Pontang. Saya perkenalkan dulu, ini dari Pak Ahlan Sahar Harahap, ini Purnawirawan TNI, terhimpun di FPPI. Ya, terakhir kolonel di FPPI. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Kemudian kalau beliau ini Pak Khalid Mikdar, dulu waktu kasus pagar laut, nah beliau yang mengungkap kasus pagar laut itu. Bu Susiasi ini lawyer yang dulu menggugat, yang dengan saya juga terhimpun dalam tim advokasi perlawanan terhadap oligarki properti perampas tanah rakyat. Waktu itu gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kita gugat diantaranya Sugianto Kusuma dan Antoni Salim. Termasuk memang saat itu Joko Widodo dan Kementerian Bidang Ekonomi, Koordinator Ekonomi Pak Erlangga Hartarto. Selanjutnya ada ini Bu Kurniatri Royani, mungkin juga sudah familiar, tersangka ijazah palsu. Bukan pejuang ijazah ya. Nah, beliau juga di kasus ini selaku lawyernya. Jadi kita menggugat, nah beliau klien kami dulu waktu itu gugat dengan beberapa elemen masyarakat sipil. Kemudian Pak Supadi Kendi Budarjo ini juga korban perampasan tanah yang terjadi di wilayah yang di Jakarta, Cengkareng gitu. Kemudian ada Bu Susi. Nah, ini Bu Susi sebelah sana juga mungkin sering muncul di sosial media itu. Meme-nya juga banyak. Nah, yang ini Bu Menuk Wulandari. Nah, kalau sering ada demo beliau ini, Aliansi Rakyat Menggugat begitu. Yang sana itu namanya siapa, Mas? Pak Boni. Pak Boni dari Banten, tepatnya di Bojonegara yang ada masalah juga tentang ruang hidup, utamanya hutan lindung nanti yang akan kami sampaikan. Kemudian ada Pak Heri dari Pontang, nelayan yang juga aktivis. Ini Pak Samsud Jalil di Bojonegoro. Ini juga dari Bojonegara. Pak Endang dari Bojonegara yang memang di sana juga ada hutan lindungnya hampir sama di PIK 2 yang kemarin disita oleh Satgas PKH. Dan ada Pak Samsud Jalil, Pak Medi Junior, sorry. Dan ada
Pak Ismet juga aktivis yang selama ini mengadvokasi korban perampasan tanah di PIK 2 juga Uda Afrinaldi. Saya manggilnya Uda karena dari Sumatera Barat gitu, orang awak gitu. Nah, kedatangan kami, oh ya, Chandra lupa, beliau ini korban 9 hektar tanahnya SHM, sudah 30-an tahun, sudahlah tanahnya dirampas, masuk penjara pula. Tapi sekarang udah bebas, alhamdulillah. Baik, saya mulai. Yang pertama memang adapun dasar kewenangan yang kenapa kami datang kemari adalah PP nomor 5 tahun 2025 tentang pembentukan Satgas PKH penertiban kawasan hutan, di mana di pasal 10-nya Pak Menteri, Pak Jenderal Purnawirawan Syafri Samsudin selaku Menhan itu bertindak selaku ketua pengarah Satgas PKH. Memang wakilnya ada beberapa, ada Panglima TNI, ada Kejaksaan Agung, juga ada Kapolri. Tiganya ini sebagai wakil ketua. Namun leading sektornya, ketua pengarahnya Pak Menhan, Pak Syafri Samsudin. Kaitannya adalah yang pertama, kami mengapresiasi tindakan Satgas PKH di bawah Kementerian Pak Menhan ya Pak Syafri, karena sudah melakukan tindakan penyitaan terhadap 1.600 hektar kawasan hutan lindung di Tropical Coastline area PIK 2. Objek itulah yang dulu kami gugat karena itu melawan hukum. Harusnya tanah negara, kawasan hutan lindung kok dijadikan area properti. Luas awalnya itu adalah 1.775 hektar. Artinya apa? Artinya mayoritas di atas kawasan hutan lindung. Karena dari 1.775 hektar, 1.600 tepatnya 1.601 hektarnya itu adalah kawasan hutan lindung yang disita oleh Satgas PKH di bawah Kementerian Pak Menhan. Itu yang pertama kami apresiasi. Yang kedua juga kami terima kasih karena upaya dari Pak Khalid, perjuangan-perjuangan itu juga akhirnya ditindaklanjuti oleh pemerintah ya. Karena sebelumnya masalah misalnya pagar laut itu Pak udah lama sekali kami itu menyuarakan, tapi kami tidak punya kewenangan. Tapi alhamdulillah akhirnya pihak yang berwenang, yang pertama TNI AL yang turun waktu itu, akhirnya mencabut pagar laut sepanjang 30,16 km di pantai utara Tangerang Utara. Ada beberapa desa yang masuk di situ. Dan terbukti alhamdulillah juga Pak, ternyata memang ini ada korupsi pagar laut. Jadi kawasan laut yang semestinya tanah milik publik itu dijual oleh namanya Arsin Kades Kohot. Divonis 3,5 tahun bersama sekdesnya Ujang Karta dan yang lainnya. Dan dari situ juga kita baru tahu bahwa Kementerian ATR Kepala BPN Pak Nusron Wahid akhirnya membatalkan 263 SHGB atas nama 2 anak usaha Agung Sedayu Group. Yang pertama PT IAM, Intan Agung Makmur, yang kedua CIS, Jaya Intisitosa. Walau sampai hari ini sebenarnya kami masih bertanya-tanya. Khawatirnya Pak, ketika kita diam itu diaktifasi kembali dan wilayah kedaulatan laut kita diambil oleh oligarki. Nah, selanjutnya juga kami perlu report juga Pak, bahwa tindakan lanjutannya itu ada yang sebagian sudah dilakukan, ada juga yang belum. Misalnya pihak pemagar laut itu sampai hari ini belum ditangkap. Padahal kami sudah tahu di lapangan itu ada Engcun atau Gojali selaku pimpinan atau dikenal di masyarakat itu Mandor Memet. Kemudian ada yang membiayai itu tangan kanannya Aguan atau Sugianto Kusuma, namanya Ali Hanafi Lijaya. Cuman yang dikorbannya hanya si Arsin Kades Kohot. Dan dalam perspektif hukum Pak, tentu kalau kejahatan itu bukan hanya orang yang melakukan kejahatan, tapi orang yang menerima hasil kejahatan kan harusnya ditindak. Arsin Kades Kohot yang menjual tanah milik negara ditindak korupsi, sementara anak usaha Agung Sedayu Group yang menerima tanah dia beli untuk mau direklamasi itu sampai hari ini tidak ada tindakan. Nah, yang paling penting tentu yang ini kaitan langsung dengan Satgas PKH adalah dari 1.600 hektar yang sudah dipasang pelang sitaan dari Satgas PKH itu Pak, Ibu sekalian, hari ini sebagian masih terus dikerjakan oleh Yaitu. Jadi negara seperti dikencingi oleh oligarki ini. Dan kami mendengar, makanya kami ingin memberi dukungan penuh kepada Kemenhan, karena kami mendengar oligarki PIK 2 dalam hal ini Aguan melalui PIK 2 ini ingin berusaha memanfaatkan kembali 1.600 hektar yang sudah kebacut diuruk tadi. Itu untuk dikerjasamakan dengan modus nanti ada proyek perumahan rakyat. Nah, kami tidak mau barang yang sudah disita negara itu digunakan kembali oleh swasta. Harusnya swasta ini dihukum untuk mengembalikan fungsi
kawasan hutan lindung tadi. Kalau dia sudah mengeluarkan anggaran banyak untuk menguruk reklamasi, salah dia karena dia telah membuat industri properti di atas kawasan hutan lindung yang dalam bahasa agama itu haram, atau dalam bahasa konstitusi negara kita terlarang bagi korporasi untuk mengelola kawasan hutan lindung. Dan dampaknya seperti apa yang terjadi Pontang itu kan menjadi ekosistem biota laut, termasuk juga sumber penghidupan petani mangrove dan nelayan dan juga pengrajin ikan ya, termasuk beberapa hasil dari mangrove. Dampaknya adalah beberapa ekosistem ikan, kemudian kerang dan yang lainnya itu kehilangan, sehingga mempengaruhi pendapatan nelayan hasil tangkapan. Dan bahkan nanti tolong Pak Khalid juga bisa ceritakan lebih lanjut, ada kawasan-kawasan yang sebelumnya kita keluhkan itu ada pagar laut, justru hari ini sudah dikeluarkan izinnya, padahal itu masuk area tangkapan ikan, tapi sekarang sudah dilegitimasi menjadi area yang akan direklamasi. Walaupun nanti ini lebih kepada KKP lah kami juga, tapi untuk informasi karena ini ada kaitannya dengan Satgas PKH, karena di situ juga ada aktivitas penambangan, di mana Pak Menteri itu fokusnya selain hutan lindung juga pertambangan, penertiban kawasan hutan dan juga pertambangan. PKH kan job desk-nya di 2 objek. Walaupun kemarin Pak Said Didu sempat mengusulkan kalau bisa diperluas Satgas ini bukan hanya PKH tapi SDA, sehingga bisa masuk ke seluruh sektor gitu. Lanjutannya adalah yang paling penting, bahwa kami juga ingin tahu sebenarnya apa yang perlu kami update sehingga kami juga bisa sampaikan kepada seluruh rakyat tentang tindak lanjut daripada proses penyitaan tadi. Jangan sampai begini nih. Kami masih ingat betul dulu waktu KKP sudah ramai kasus pagar laut. Alih-alih melakukan pencabutan pagar laut, yang dilakukan hanya memasang spanduk disita. Nggak ada tidak lanjut sama sekali. Baru setelah Pak Khalid dan yang lainnya ramai dan memang menjadi perdebatan viral baik di media utama atau media sosial media itu, akhirnya ada instruksi dari Pak Presiden kepada TNI AL untuk melakukan pencabutan. Nah, kita pengen tahu nih, jangan sampai penyitaan ini hanya pelang yang dipasang, tapi setelah itu di belakang oligarki PIK 2 itu masih ingin memanfaatkan dan kita kecolongan. Nah, kenapa Kementerian Pertahanan ini juga kami melihat, kalau kita bicara perang Iran itu kan doktrin militer hari ini kan kita hanya berfokus tentang ancaman dari luar. Maka hari ini kita memikirkan bagaimana teknologi alutsista kita harus lebih canggih daripada musuh. Setidaknya kalau kita doktrin semesta kan, kalau bisa musuh kita hancurkan sebelum masuk wilayah teritorial kita. Hari ini justru di dalam wilayah teritorial kita, yang fungsi pertahanan kedaulatan itu kan menjaga setiap nyawa, kehormatan dan harta, yang termasuk di dalam hal ini adalah kepemilikan tanah rakyat, justru digerogoti. Kan ada tanah rakyat yang diambil, tanah negara yang diambil, juga fasilitas publik, sungai yang diuruk, jalan-jalan yang diambil, kemudian sempadan-sempadan sungai yang tidak boleh menjadi fasilitas properti itu diubah menjadi properti, diuruk dan sebagainya. Jadi visi besarnya kami datang ini, kita juga ingin tahu atau setidaknya menginformasikan bahwa pertahanan dan kedaulatan kita di dalam wilayah teritorial kita itu juga penting. Jangan sampai kita sibuk menjaga rongrongan dari luar di dalam kecolongan. Dan perlu Ibu ketahui, PIK 2 itu untuk garis bibir lepas pantainya nyaris tidak ada kontrol. Sehingga kita tidak tahu, tidak bisa mengontrol arus barang dan orang dari dan keluar dari PIK 2. Belum lama kan ada banyak kasus narkoba disita. Itu yang terlihat atau yang nampak. Kalau kita pakai teori fenomena gunung es, itu kan yang baru nampak di permukaan. Kita tidak tahu kejahatan apa lagi, karena di dalam pun ada prinsip keamanan yang eksklusif, yang jangankan kami sipil, tentara, polisi pun nggak bisa masuk di wilayah eksklusif itu, apalagi penduduk. Saya mungkin perlu beri ilustrasi ya. Misalkan karena banyak pengembang ya properti lain. Kalau properti lain itu masih inklusif, banyak akses yang bisa ditempuh masuk dan menghubungkan dengan kawasan lain. Khusus PIK 2 itu justru eksklusif, dipagar semua, dan dampaknya apa? Kerusakan lingkungan, termasuk dampak banjir. Karena semua air yang biasa itu alamiah ke bawah ke laut sekarang terhalang oleh bangunan-bangunan, dan mereka kan hanya memikirkan meninggikan wilayahnya. Wilayahnya Pak Khalid gak dipikirkan, itu tenggelam aja gitu. Saya kira itu pengantar, dan mohon izin Bu, berkenan menyimak perwakilan kami juga untuk menyampaikan yang lainnya. Dimulai dulu dari bukunya dulu ya Pak Khalid ya. Nah, dari bukunya dulu juga selaku tim kuasa hukum yang saat itu menggugat. Silakan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sedemikian baik dari Kementerian Pertahanan kepada kami.
tadi kami melaksanakan long march, Bu. Jadi dari turun itu kami jalan kemari, kami ingin mensikapi, merenungi dan menjiwai apa yang dilakukan oleh Panglima Jenderal Sudirman yang patungnya ada di sana sedang berkuda dan sangat gagah gitu ya. Kita menyadari bahwa agak sulit mendapatkan pada hari ini keteladanan seperti yang beliau miliki. Seorang pemimpin sederhana, tidak berharta, tetapi seluruh jiwa dan raganya ditumpahkan kepada Republik ini hingga namanya harum sampai dengan hari ini begitu. Ibu, izinkan saya ini memang agak puitis orangnya begitu ya. Tepat juga dengan 17 Agustus. Saya ingin melihat perspektif yang lain begitu. Ustadz Aka sudah sangat lengkap sekali. Mengapa kami datang ke Kementerian Pertahanan? Sebentar Bu, Oke. kami biasa dipanggil Ustadz Aka itu Ahmad Qasiduddin. Mungkin istilah yang baru Bu, jadi nggak paham gitu. Iya. Moga lanjut. Jadi kami hadir kemari ini sebagai wujud daripada bahwa kami itu masih sangat mempercayai Kementerian Pertahanan. Kita rasa kami ini mungkin angkatan 90-an ya, yang hidup di zaman Pak Harto. Terlepas bagaimana Pak Harto, tetapi kami sangat merasakan bahwa ABRI dengan rakyat itu seperti ibu dan anak kandung begitu. Nah sehingga mungkin ketika kekacauan terjadi, maka satu-satunya hari ini elemen yang masih kami percayai adalah Departemen Pertahanan, di mana di dalamnya ada anak-anak bangsa, prajurit-prajurit pilihan dari bangsa ini begitu. Ibu, tahun 2024 itu saya salah satunya mendapat kehormatan ditunjuk oleh Ustadz Aka dan kawan-kawan bersama rombongan Ibu Susi, Asih ya, dan Bang Samsir Jalil serta lainnya itu untuk menjadi kuasa hukum ya bagi beberapa orang, bahkan diantaranya adalah purnawirawan dan para aktivis begitu sekitar 20 orang untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat begitu. Kami menggugat setidaknya 8 orang dan turut tergugat yaitu Departemen Keuangan begitu. Dari sana walaupun nampak seperti suatu usaha yang dikatakan kecil begitu, tetapi ternyata alhamdulillah pada hari ini sudah membuahkan hasil begitu. Dan ini bukan sekedar untuk gagah-gagahan atau apa, tetapi bentuk cinta kami kepada bangsa ini. Kami sungguh-sungguh sangat merasa prihatin dengan keadaan pada hari ini. Kita tahu bahwa negara ini sulit menemukan kembali kata yang dimaksud dengan sovereignty atau kedaulatan. Sedangkan kedaulatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan tertinggi yang pada dasarnya dimiliki rakyat yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Hari ini itu semua hanya mimpi kami melihat. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aka tadi, bagaimana rakyat Banten itu mengalami ketimpangan ekonomi, kemudian permasalahan sosial karena mereka digusur, pembayaran yang tidak wajar dan segala macam, kemudian juga lingkungan yang rusak. Dan pastinya adalah kalau menurut kami makin jatuh dan marwahnya rakyat. Mereka seperti warga negara kelas sekian begitu. Sementara segelintir orang yang kita sebut dengan oligark, sesuai dengan namanya itu adalah segelintir orang yang berkuasa begitu, luar biasa. Ya mungkin sebagai contoh bisa kita lihat di PIK 1 dan PIK 2, kawasan ekonominya atau kawasan huniannya ada kesenjangan di situ. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin tidak karu-karuan seperti itu. Nah, ini semua tentu tidak bisa kami pukul rata ya, karena kadang-kadang mau kita permasalahkan semua itu sudah menjadi sesuatu yang formal dan dilegitimasi begitu. Maka di mana kami ada? Kami ada di saat jeritan-jeritan rakyat itu yang memungkinkan bagi kami jika kami harus masuk ke dalam hukum, maka kami lakukan suatu gugatan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kami sengaja hadir di sini, seperti kata Ustadz Aka tadi, ingin melihat ini, bahwa bukankah pada September 2025, tepatnya dengan Peraturan Menteri Perekonomian, Peraturan Menteri Perekonomian nomor 16 ya kalau nggak salah tahun 2025, itu jelas Presiden sudah mencabut yang PIK 2 untuk tropical coastalnya ya kan. Nah jadi ini kami ingin melihat apakah ini terjadi sedemikian, artinya benar-benar dijalankan, diawasi, tidak hanya dipasangi pelang, apakah benar itu sudah kembali menjadi milik rakyat karena itu rata-rata adalah hutan mangrove tadi begitu, ataukah ini hanya bertanam tebu di bibir, dimanis-maniskan saja, ternyata kalau tidak diawasi balik lagi ke semula. Kita mengetahui Ibu, pada hari ini yang berkuasa itu oligark. Fakta itu, yang mereka masuk dalam segala lini. Dengan uang yang mereka miliki, mereka bisa membentuk peraturan. Nah kami yang mencintai bangsa ini sungguh-sungguh mengatakan, walaupun mungkin impossible ya Bu, apakah mungkin tentara kita, apakah mungkin TNI kita ini masih kuat untuk menahan badai ini begitu. Nah tapi apapun itu kami harus sampaikan, karena kami adalah rakyat yang berdaulat. Kami ingin sampaikan ini bahwa sudah seharusnya tegakkanlah apa yang dicanangkan Pak Prabowo. Ini mohon maaf saya menyentuh sedikit ke sana. Berapa periode yang lalu kami ini pendukung berat Bu. Begitu Pak Prabowo mengatakan seaport kita, airport kita harus diawasi karena di sana masuknya kekuatan-kekuatan asing. Kami merasa inilah orang yang tepat untuk memimpin Indonesia, karena beliau akan melindungi tumpah darah Indonesia.
Nah, tapi ya tentu ya dengan seiring berjalannya waktu dan banyaknya perubahan politik konstelasi politik yang terjadi, mungkin dalam hati dan benak beliau sebagai seorang putra terbaik bangsa dalam hal pertahanan negara, ya jangan lupa beliau adalah Menhan ya sebelum Pak Syafri Samsudin, beliau juga adalah mantan Kopassus dan segala macam, dan hari ini diputuskan oleh Allah menjadi presiden. Itu sesungguhnya dalam diri dia pasti ada kecintaan kepada tanah air, dan konsep itu belum hilang. Dan kalau itu hilang, menurut saya bukan ya, barangkali ini semata-mata katakanlah begitu sulitnya beliau untuk mempertahankan ini, maka dibentuklah beberapa hal yang sifatnya kamuflase atau apa, terserahlah apapun itu. Nah, cuma kami ingin menyatakan bahwa kami mendukung Kementerian Pertahanan, mohon dengan sangat, sebenarnya tidak perlu muluk-muluk, apa yang sudah dicanangkan, apakah itu benar-benar dijalankan, dan Kementerian Pertahanan dengan kekuatannya kami yakin masih punya gigi untuk bisa melihat, oh ini tidak benar, ini harus dibenarin. Rakyat ini masih banyak yang sengsara ini karena hal tersebut. Dan satu hal, tolong jangan sama sekali tunduk kepada oligarki. Mengapa saya katakan ini Bu terakhir? Kita tahu bahwa di PIK 1 atau PIK 2, mungkin Ustaz Aka yang lebih tahu, itu kan dibangun juga Bu tempat pertahanan ya, kepolisian dan TNI gitu kan. Kami takut apa yang disebut dengan ada negara dalam negara. Nanti mereka ikut campur dalam urusan pertahanan ini begitu. Semata-mata untuk apa? Eksklusivitas tempat mereka. Bukankah Bapak Menteri kita ini Pak Syafri Samsudin sudah pernah datang ke Sulawesi dengan melihat langsung, mengawasi langsung itu MIP ya. Nah itu beliau marah sekali dan mengatakan ada negara dalam negara. Kami merasa itu ada harapan ini, meskipun ada meredup kembali, dan kami ingin itu Bu bangkit kembali, bahwa negara ini benar-benar kedaulatan rakyat, kedaulatan yang asli, permanen, tunggal dan tidak terbatas, yaitu kedaulatan rakyat. Hari ini sulit mendapatkan itu. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Kurnia. Selanjutnya Pak Khalid Miqdar, beliau dari Pontang, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asman Allah, kamu raing dunia untuk pengasih akhirat. Atur nuhun, kami sudah bisa berkunjung di kantor pertahanan ini. Saya pikir ini adalah harapan saya sebagai masyarakat petani dan masyarakat nelayan. Sebenarnya sesungguhnya saya ini sudah lama unek-unek pikiran, perasaan yang saya sampaikan kepada lembaga Menteri Pertahanan ini, karena memang fakta di lapangan itu saya melihat laut, bagaimanapun kalau kita berbicara laut ya berarti kan lagi-lagi ngomong kedaulatan, bicara tanah juga bicara kedaulatan, karena memang Indonesia itu terbentuk dari tanah dan air. Ketika tanahnya digarong oleh oligar gitu kan, lautnya juga digarong oleh oligar, berarti Indonesia cuma tinggal nama saja, tidak punya wilayah kan gitu. Nah, saya melihat di sana di laut itu betul apa yang dikatakan Pak Khojanud itu fakta yang sesungguhnya tanah lindung yang 1.601 hektar itu yang saya juga ikut senang hati gitu kan ketika dari Satgas PKH sudah memberikan plang di situ. Tapi saya lihat gedung yang berdiri kokoh, Buddha Suci juga itu berdiri di tanah negara. Iya. Terus kemudian hutan mangrove yang dibabat, dan kemudian ada bangunan properti juga itu di tanah negara gitu. Nah, maksud saya bagaimana ini terjadi gitu kan? Satu negara yang besar hanya kalah dengan segelintir orang gitu kan. Kalau memang mungkin segelintir orang ini sudah mencoba untuk mencongok, kalau bahasa Serangnya itu, kalau istilah tukang angon kerbau itu congok hidung gitu kan. Sehingga mereka berleluasa gitu kan melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya itu brutal. Walaupun awalnya memang dia dengan dalih atau dengan tameng adalah PSN, Proyek Strategis Nasional. Dengan tameng Proyek Strategis Nasional itu mereka membawa misi seolah-olah itu adalah pembangunan nasional dan strategis untuk nasional. Tapi fakta di lapangan kami sebagai masyarakat, masa iya seorang nelayan yang mata pencahariannya dan bahkan lahirnya juga di atas perahu, kemudian saya mencari ikan di laut saya, justru malah laut dipersempit dengan pagar laut gitu.
Walaupun dengan dalih misalnya itu swadaya masyarakat segala macam itu nihil. Faktanya itu adalah kerjaannya yang tadi disebutkan Ali Hanafiah, Mehmet, gitu kan, Ahmad Ghazali itu. Dan saya tahu betul bahwa pagar laut itu sesungguhnya mereka mau ngeplot dari atas, kemudian seolah-olah itu adalah tanah tambang yang kemudian dibuatlah sertifikat. Bagaimana cara prosesnya? Mereka menggunakan lurah-lurah, mencatut nama-nama warga untuk dijadikan diri, kemudian dibuatlah seolah-olah AJB, gitu kan? Dan ternyata terbuatlah sertifikat. Dan itu diakui oleh Pak ATR BPN, Anusron, gitu kan? Nah, ini kejadian di laut. Nah, kemudian mereka sesungguhnya mau mereklamasi laut itu, dan izinnya sekarang sudah keluar, yaitu untuk PT Kukuh ya. PT Kukuh itu adalah anak cabang Sedayu Group juga. Ya. Nah, mereka mengurus di laut ini, dia ngambil bahan bakunya dari pegunungan, dari wilayah-wilayah perbukitan. Dia nambang galianse, entah itu ada izinnya atau tidak, mereka mengeruk, kemudian diurukkan ke laut. Gitu. Jadi nasib kami adalah di wilayah hilir kami diuruk lautnya dengan seolah-olah izin reklamasi segala macam. Nah, kemudian di wilayah hulunya gunungnya dikeruk. Nanti ada yang menerangkan, nanti di wilayah hulunya juga saya ajak, gitu kan. Nah, artinya di sini saya merasakan ini belum ada kedaulatan yang sesungguhnya. Wah, kata saya, berarti saya harus berperang sendiri. Saya atas nama rakyat, saya harus menjaga kedaulatan kami sebagai rakyat Indonesia. Makanya kami sangat berbahagia hari ini ketika kami bisa berkunjung di Menteri Pertahanan ini. Karena bagaimanapun saya akan bersamai Pak Menteri Pertahanan. Walaupun senjata saya adalah bambu runcing. Kalau tidak bambu runcing ya minimal senjata saya adalah jaring, gitu kan. Kita jala mereka itu kan, kita gulung dengan jala gitu. Nah, maksudnya kami ingin bersama-sama, ayo mari kita mulai dari titik ini, kita harus menjaga kedaulatan kita. Karena saya lihat dari perizinan reklamasi ini ternyata merujuknya adalah di perubahan tata ruang. Nah, bagaimana para oligar ini, para penjajah ini datang ke Indonesia ini untuk mengambil wilayah-wilayah kita, termasuk laut, tambang, segala macam itu, ternyata kuncinya di wilayah tata ruang. Tidak etis atau tidak masuk logika ketika Menteri Pertahanan, Menteri ATR BPN ngomong bahwa kita lagi berusaha untuk menertibkan lahan sawah yang dilindungi. 29 daerah yang bermasalah itu adalah Banten. Dan Banten itu kurang sekitar 13%, sekitar 350.000 hektar katanya. Karena udah dikuasai oleh properti dan industri katanya. Mungkin kita akan coba alihkan katanya lahan ini, mencari lahan di daerah lain, kan nggak masuk rasional, gitu kan kalau menurut saya. Lah yang kuncinya di perubahan tata ruang kok. Kalau seandainya benar-benar mau melindungi kedaulatan negara, gitu kan, wilayah air dan daratnya, ya harus dijaga tata ruangnya. Loh, tanah kami, sawah kami itu masih tumbuh padi, dan laut kami itu masih potensi, masih banyak ikan. Yang namanya perubahan tata ruang itu kan harus ngelihat daya dukung daya tampungnya. Kecuali tanah kami, sawah kami sudah nggak tumbuh padi, baru kita kelola apa ini? Kecuali lautnya nggak bisa lagi ditanamin rumput laut, nggak bisa lagi dijala ikannya, baru kita ngomong direklamasi buat apa ini ya? Jadi ternyata mereka ini bisa jadi menggunakan beberapa instrumen negara untuk menguruskan tindakan-tindakan mereka. Karena kemarin saya juga audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan DLH Provinsi Banten, terus kemudian dengan DKP. Ketika kita pelajari data-datanya, ternyata tidak berdiri sendiri keterkaitan. Makanya satu-satunya harapan kami sebagai rakyat ya harus di Menteri Pertahanan. Karena kita ngomong reklamasi, yang izinin ya KKP, gitu kan. Ngomong tentang misalnya kelautan atau misalnya tentang sawah,
pertambangan itu galian C itu kan ngurugin sawah, ngurugin sungai. Lah yang ngomong tata ruang lagi-lagi ATR BPN. Jadi kan kita sebagai rakyat ini bingung lah, kita harus mengadu. Waduh, kata saya ini satu-satunya harus ke Menteri Pertahanan. Itu benteng yang menurut saya yang harus kita kuatkan bersama-sama gitu. Karena kalau misalnya ternyata kemudian Menteri Pertahanan juga tidak mau mempraktekkan apa yang menjadi undang-undang amanat negara gitu kan, ya berarti ya kita masing-masing bergerak dengan cara kita sebagai rakyat. Karena saya pikir melihat bangsa Indonesia ini cukup melihat Banten. Banten seperti apa saat ini? Kalau Banten ya acak-acakan, wilayah lain yang jauh dari ibu kota lah pasti lebih acak-acakan lagi. Nah, maksudnya gini tuh, kami di sini ingin membersamai Menteri Pertahanan agar solid dan jangan pernah takut untuk bertindak yang seharusnya dilakukan. Mungkin segitu aja dulu karena mungkin ada teman-teman bagaimana sih kejadiannya, pertambangannya untuk burung lautnya. Terus kemudian seperti apa sih cara perizinannya, mekanisme perizinannya kok bisa keluar gitu kan. Yang lucunya gini, nguruk dulu, perizinannya belakangan. Bagaimana kita punya anak yang anaknya udah jadi kembang latar, surat nikahnya belakangan. Tangkap dulu lah, bukti belakangan kalau Ya, polisi. artinya saya melihat ini ada wilayah maladministrasi itu, main kongkong-lingkong lah gitu kan. Mungkin akan diterangkan oleh Pak Heru juga. Mungkin sekian aja dulu. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid. Sebelum ke teknis ke kawan-kawan ya, karena ada perwakilan purnawirawan, kita persilakan dulu Pak Alansar Harahap, Kolonel Purnawirawan untuk menyampaikan beliau perwakilan dari purnawirawan karena kita memang bersinergi antara sipil dengan purnawirawan. Silakan Pak Kolonel. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Masudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, kami mengucapkan sangat terima kasih kepada pihak Biro Hukum Keman ya. Tadi kami diskusi banyak. Saya bilang ini harus ada yang menerima kami jauh nih dari mana-mana gitu ya. Nah, dari Banten, dari Bandung, Jakarta dan sekitarnya dan banyak orang. Oh iya Pak, kami usahakan Pak. Nanti Biro Hukum. Nah, jadi kami terima kasih, alhamdulillah. Jadi kami ini dari Purnawirawan ya, kami berjuang untuk rakyat, kami menjembatani permasalahan-permasalahan yang dihadapi rakyat. Makanya kami juga punya logo ini, beliau itu Bang Sudirman, ya, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Kami menyikapi beliau itu, kami bersama rakyat, apa-apa yang dirasakan rakyat, dikeluh rakyat, kami ikut dulu. Jadi dari setahun, 2 tahun Pak ya, kami selalu bersamai. Dan kami waktu itu juga sebagai prinsipal melaporkan permasalahan ini yang digawangi oleh Pak Ustadz, Pak Kurnia dan lain-lain, Pak Medi juga. Ya. Kami membantu beliau-beliau ini. Jadi kami terus terang, kami melihat di lapangan, ya sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengembang itu, ya, Sugianto Salim, dengan Antoni Salim. Jadi mohon kami minta dari Menteri Pertahanan ini, apakah membuat suatu tim khusus lagi atau mengingatkan para wakil ketua ini, ya, Kejaksaan Agung, Kapolri, dan Mentai. Coba ini diawasi terus, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau sudah ditarik jadi kawasan untuk kepentingan negara, ya sudah di sana, jangan lagi ada dialihkan untuk properti ya. Nah, ini pelan-pelan nanti malah mau main lagi. Itulah yang kami harapkan supaya cobalah ya Menteri Bapak kita Pak Sabri, Bapak, kami ini bersama Bapak Pak, ya kami membantu Bapak. Kami siap nanti. Pak Hasanuddin dan kawan-kawan kami dari Purnawirawan siap. Kalau kami dilibatkan di sana untuk mengawasi itu, kami siap. Jadi kami kira itu sementara Bu ya, kami udah banyak sekali sampai ke beliau nih, Bu Kurnia,
Udah lengkap semuanya. Jadi kami dari sisi support, Bu, semangat, ayo kita berjuang bersama, ayo kita berjuang bersama-sama. Itu prinsip kami, Bu. Saya kira demikian. Baik, Terima kasih. Pak Polres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari perwakilan Turis ada Ustaz Ismet pada Ustaz Ismet. Silakan. Waalaikumsalam. Kemenhan ini dalam persoalan bagaimana kami semua sebagai warga negara ingin membela, menyampaikan aspirasi yang ada di rakyat Banten. Jadi sudah kita dengarkan semua. Saya pikir mudah-mudahan Pak Sapri dalam hal ini bisa melihat persoalan Banten itu dalam minimal dalam 3 hal ya, bahwa ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan wilayah, ada kedaulatan politik. Nah, yang dialami oleh Banten, 3 kedaulatan itu sudah bisa dibilang dirampas oleh langkah-langkah yang dilakukan oleh oligarki. Dalam hal ini Aguan yang menjadi aktor ya yang selalu dipersoalkan oleh rakyat Banten. Nah, kami berharap audiensi ini bisa diterima dengan baik aspirasi dari rakyat ini supaya ada langkah-langkah konkret ya, bahwa PSN yang sudah dicabut oleh kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden itu betul-betul bisa dilakukan sampai tahap teknis di lapangan, bahwa itu bisa dihentikan total proyek PSN yang telah merugikan begitu banyak tanah-tanah rakyat di Banten yang diambil secara tidak proporsional, tidak prosedur secara hukum. Nah, ini sebuah kezaliman yang negara harus bisa memperhatikan secara seksama. Saya pikir itu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diapresiasi dengan baik oleh Pak Sapri Samsudin. Baik, selanjutnya Bang Samsid. Setelah itu nanti cukup yang plenary aja yang mewakili, nanti dirangkum. Karena kita juga ingin mendengar dari beliau bagaimana tanggapan terhadap kita. Jadi setelah Pak Samsid nanti Pak Heri ya. Nanti sebagian aspirasinya bisa dilalui Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, alhamdulillah siang sore ini kita bisa dapat dipertemukan di sini. Dalam rangka pada pokoknya adalah bagian dari di sini Satgas PKH penertiban kawasan hutan yang diketuai oleh Bapak Sapri Samsudin ini telah menyita 13 Maret 2026 menyita 1.600 hektar lahan yang digunakan oleh Pantai Indah Kapuk II yang direncanakan untuk tropical coastland. Tentunya karena ya saya senang karena saya orang hukum, saya ketemu sama biro hukum. Jadi tentunya kalau kita bicara ada lahan yang disita, kita bisa langsung berhubungan dengan yang namanya de jure dan de facto-nya. Secara ya Bu. Nah, ini. Baik Bu. Itu lahannya itu di pantai utara Kabupaten Tangerang. Itu ada 2 kecamatan Kosambi dan kecamatan Pakuaji. Jadi 2 kecamatan itu. Jadi secara Termasuk Teluk Naga ada ya. Ya, 3 kecamatan jadi. Secara de jure itu sudah disita oleh negara Bu. 1.600 hektar. Yang tadinya tadinya 1.755 hektar. Sehingga de facto-nya ini di lapangan itu masih dikuasai oleh pengembang. Karena memang sebelumnya tanah yang 1.600 itu sudah diuruk oleh mereka dan malah sudah ada dibangun gedung-gedung. Nah, tentunya di sini secara hukum saya ingin mengajak dan ingin berkolaborasi dengan bidang hukum daripada Kemenhan yang di sini tentunya di bawah diketuai oleh Bapak Kemenhan, Bapak Sapri Samsudin. Langkah-langkah yang bisa kita buat secara komprehensif. Jadi secara jujur sudah ada keputusan, sudah ada penyitaan, de facto di lapangan masih dikuasai. Nah, kami sebagai orang hukum yang memang terlibat langsung di tempat tersebut, kami bisa
membuat daftar apa saja dari 1.600 itu yang sudah dikuasai. Sehingga kami akan berkolaborasi dengan bidang hukum di Kemenhan ini, apa yang akan nanti kita bisa selesaikan satu persatu. Sehingga kalau tidak kan ya tentunya kita juga nggak punya data yang kuat untuk 1.600 hektar itu. Sehingga kalau kami diberi kesempatan untuk melakukan itu, kami disiapkan untuk 1.600 hektar itu lengkap apa aja yang terjadi sekarang, apa aja yang mestinya harusnya di stop tapi tetap berjalan. Dari saya mungkin tidak terlalu banyak, tapi saya ajak ibu-ibu, bapak di bidang hukum, apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Karena jadi korbannya adalah masyarakat. Masyarakat yang pertama yang dirampas tanahnya seperti Pak Charlie itu. Itu udah tanahnya 8 hektar lebih. Mohon maaf itu kalau bisa saya sebutkan, udah jadi menara, sebagian udah jadi bangunan bertingkat itu di situ. Tapi ya nggak apa-apa, kita data satu-satu itu. 1.600 hektar itu kita data satu-satu. Nah dengan data itu kita bisa banyak menyampaikan, bisa menyebutkan ke Pak Menteri sekalipun, Pak ini kondisinya udah seperti ini. Nah langkahnya kita akan tunjukkan juga, kita harus dilakukan ini, mereka harus stop, mereka harus ini. Karena memang dari 1.600 itu masih ada yang masih belum mereka kuasai. Tapi tentunya kalau kita tidak membuat langkah-langkah yang memang komprehensif, itu akan terus saja berjalan. Karena memang dari awalnya itu PSN 2 itu sampai 100.000 hektar, 11 kecamatan itu mereka kuasai. Saya masuk situ aja saya diusir-usir kok. Saya berapa kali masuk situ diusir-usir sama premannya itu. Jadi kami terlibat langsung. Begitu diketahui kalau PSN cuma 1.755, itu yang lain berhenti. Yang tadinya udah diplang. Plang itu terang-terangan, Bu. Plang-plang itu terangan. Proyek PSN PIK 2 ya Pak Budi ya. Yang tidak berkepentingan yang hubungan dengan proyek dilarang masuk. Jadi kami diusir. Ini udah perkembangannya udah bagus, termasuk juga udah penyitaan langkah yang lebih bagus. Cuma secara komprehensif ya saya ajak. Saya siap nanti tinggal menyampaikan siapa kontak person di Kemenhan di bidang hukum untuk kita buat nanti list. Jadi secara detail apa yang terjadi sekarang setelah penyitaan itu dan apa yang mesti kami bisa masukkan sebagai solusi. Karena memang kalau tidak ini akan jalan terus, mereka nggak peduli kok. Emang dari dulu juga mereka merampok semua kok itu. Masyarakat ini ya diusir seperti Pak Charlie itu punya lahan 8 hektar. Yang jaga lahannya itu diusir pertama. Habis itu tanahnya diuruk, empangnya diuruk. Habis itu Pak Charlie-nya dipidanakan. Jadi memang seperti itu. Nah, kita harus punya proposal, maksudnya itu konsep yang komprehensif. Dari secara de jure sudah ada penyitaan, de facto kita akan bikinkan list. Nanti di Kemenhan ya kita akan berkolaborasi untuk menyetop ini, paling tidak dengan ada data kita bisa menghentikan. Tapi kalau kita hanya menyampaikan narasi kan tentunya agak sulit kan, Ibu juga menangkapnya. Demikian Bu, kira-kira dari saya siap. Saya masih tinggal Jakarta, saya tinggal di Banten, tapi ya dekat dengan Jakarta, saya bisa setiap saat Jakarta Coret ya. Setiap waktu untuk berkoordinasi masalah ini. Ini juga nggak terlalu jauh dari ibu kota Bu, memalukan Bu sebenarnya. Kalau daerah seperti ini dekat itu yang tempatnya Poli itu hanya beberapa kilometer. Dari bandara itu lebih kurang 10 kilometer aja itu, nggak jauh. Jadi itu yang harapan saya, mudah-mudahan kita bisa. Dalam arti ada kesempatan memang kita manfaatkan betul-betul. Saya siap setiap saat. Tinggal sebutkan aja kontak personnya. Ya saya akan siap untuk datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit tambahin dari yang Pak Samsir sampai ini dipasarinnya di luar negeri loh Bu, dan sampai saat sekarang itu masih iklannya itu di luar masih. Jadi PIK 2 itu masih terus dipasarkan, termasuk yang tadi PSN itu yang sudah seharusnya di stop, yang sudah diberhentikan, tetapi ternyata masih ada pemasarannya di luar negeri. Keluar itu dengan bahasa Cina, dengan bahasa Inggris. Jadi masih Bu, mungkin bisa dicek di YouTube di mana itu banyak. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, bahwa bukan hanya menjual di dalam negeri atau untuk kepentingan oligarki di dalam negeri, tetapi mereka memberikan kesempatan ruang seluas-luasnya pihak luar untuk masuk ke, itulah yang perlu dicatat.
Ini negara Indonesia yang harus kita teritorialnya tuh harus kita betul-betul jaga, tetapi malah di open bar, diobral ke luar negeri itu Bu. Ini sudah 81 tahun. Kenyataannya rakyat di luar sekarang ini, bukan di luar aja, itu makanya kan banyak Bu mengibarkan bendera setengah tiang karena kondisi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi semua sudah dikuasain oleh oligarki, semua tunduk. Terus kamu berharap dengan siapa selain dengan Allah? Nah, Anda satu-satunya harapan yaitu di sini di kementerian ini, semoga Pak Sapri mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, keluhan masyarakat semua, dan mensikapi apa yang sudah beliau lakukan dan ditindaklanjuti. Itu saja. Dan kita siap membantu. Ya, itu intinya seperti itu. Kita bukan mau melawan kok, kita mau menyampaikan aspirasi, dan bukan aspirasi ya, kalau aspirasi itu kan gambaran, ini fakta di lapangan yang sudah dirampas dari masyarakat. Bayangin, sungai diuruk, gunung diuruk, buat nguruk laut. Ya itu tadi seperti Pak Hulid sampai RUTR-nya itu ya berkaitan, memang ini semua berkaitan ya Bu, antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Nah, di sini kembali lagi posisi Pak Sapri sebagai Menhan yang diberikan wewenang ya untuk melakukan apa itu tadi namanya Satgas PKH. Yang harus ada PKH itu harus ditegakkan dan betul-betul harus dijalankan sesuai dengan amanatnya. Terima kasih. Cukup mungkin tinggal satu aja ya Pak Heri aja ya untuk menjelaskan. Sama Bojonegara. Bojonegara atau Bojonegara aja diwakili salah satu aja. Pak Sapri ya Bojonegara. Hulu hilirnya biar Ini ada baru lagi nih. Mau digarapkan sama hulu hilirnya biar Ibu berkenan dua atau salah satunya? Oh kalau gitu dua-duanya, silakan secukupnya dari Bojonegara. Nanti ditutup Pak Heri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diri aja. Mohon maaf, izin mungkin bisa berdiri biar bisa. Siap. Biar beliau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, terutama para senior yang sudah sampai di sini di forum terbatas yang sungguh sangat luar biasa buat pribadi saya. Dari kampung gitu kan datang ke sini mengawal pejuang Banten, Kang Khalid senior saya di sini. Saya ingin menyampaikan bahwa tadi apa yang dikatakan Kang Khalid semuanya di sini mutlak adanya seperti itu, Bu. Bahwa Provinsi Banten ketika bicara tadi yang dikatakan sama Pak Ustadz, 3, kedaulatan politik, kedaulatan suatu teritorial, kedaulatan akan suatu bangsa. Saya ingat akhirnya kan, apabila Pak Sapri dalam hal ini sebagai Menhan tidak melakukan tindakan secara sistemik bahwa untuk daerah Banten, Provinsi Banten akan diratakan oleh yang namanya oligar. Seperti itu yang saya lihat dan yang saya rasakan. Gimana kita bicara hulu, nantinya kita bicara hilir. Tetapi yang saya sangat sayangkan di sini, kita pengen menunjukkan bakat citra satelit tadinya. Gimana menyampaikan sesuatu itu by data, bahwa benar adanya bahwa di dalam Provinsi Banten itu dari ujung Provinsi Banten yaitu Kecamatan Pulampel, masuk Kecamatan Bojonegara, masuk Kecamatan Keramat Watu, tembus sampai kepada kecamatannya Kang Khalid. Ini adalah pantai utara, pantai selatan, pantai utara Provinsi Banten. Yang konon katanya berdasarkan data yang saya miliki Pak Ustadz, dari ujung Jakarta, perbatasan dengan Provinsi Banten, itu sampai kepada kecamatan saya, Kecamatan Pulau Ampel. Itu namanya peak informasi yang saya dapatkan. Bisa terbayang bagaimana anak cucu kami nanti ke depan. 10 sampai mungkin 2045 yang katanya Indonesia emas itu, buat kami di Kecamatan Pulau Ampel, Indonesia perak, mungkin perunggu. Seperti itu. Poin pertama ini ya Bu ya, kita pengen di sini, saya pengen pakai citra satelit, pengen menunjukkan bagaimana aktivitas pertambangan yang di dalamnya itu ada IPPKH dulunya, izin pinjam pakai kawasan hutan produksi, berganti menjadi PPKH, keluar
ada Satgas PKH. Kami siap dari pelosok kampung untuk membangun negeri ini, membersamai Kementerian Pertahanan Negara Republik Indonesia, bicara Satgas PKH, bagaimana dengan Provinsi Banten, kawasan hutan pokok produksinya dicaplok oleh oligarki yang katanya untuk pembangunan nasional dan internasional. Tetapi dalam hal tertentu ternyata untuk proyek yang katanya PIK 2 itu. Tetapi di sini ketika berbicara tentang reklamasi, saya juga pengen tahu sebenarnya PIK ini sampai mana ketika berbicara Pulau Ampel, atau jangan-jangan kawasan industri yang ada di Kecamatan Pulau Ampel, Kota Cilegon, Provinsi Banten, semuanya masuk kawasan PIK jangan-jangan. Kami juga pengen tahu, masyarakat selalu bertanya tentang hal itu, bahwa konon 10-15 tahun yang akan datang, pesisir semuanya dari kawasan Keramat, Bojonegara, Pulau Ampel, 3 kecamatan itu akan menjadi kawasan PIK untuk kepentingan oligarki. Jadi saya menginginkan Menhan dalam hal ini Pak Safri untuk PKH, Satgas PKH, saya minta untuk diaudit untuk izin pinjam pakai kawasan hutan produksi yang ada di Banten. Bukan hanya ada yang di Lebak aja tentang kawasan hutan produksi yang tambang emas itu. Tapi untuk di wilayah Kecamatan Pulau Ampel juga itu harus diaudit. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk pengejawantahan dari kedaulatan yang tadi disampaikan sama Pak Ustadz. Itu untuk nguruk laut, Pak Ustadz. Hampir kurang lebih total semuanya dari industri yang ada di situ, hampir semuanya kurang lebih 1.000 hektar. Makanya Itu punya negara. Itu punya negara. Makanya kami pengen pakai citra satelit di sini. Citra satelit dalam artian dari tahun 2000 sampai ke tahun 2005, wilayah pesisir 3 kecamatan itu berapa sih yang direklamasi? Itu kan sebagai sumber data. Kalau kita pakai citra satelit, ada yang menjorok TUKS-nya sampai 3 km. Sampai nelayan katanya kalau untuk ngambil ikan di situ diusir sama keamanan di situ. Punya siapa? Punya Wilmar. Wilmar siapa? 3 km itu TUKS-nya gitu kan. Itu berada di Kecamatan Keramat Watu. Artinya saya jujur sampai saya merinding ketika berbicara hal ini, Pak Ustadz. Kenapa? Karena sampai detik ini saya audiensi di dalam pemerintahan Provinsi Banten, saya belum pernah mendapatkan jawaban. Audiensi dengan DLHK, audiensi dengan SDM, audiensi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, saya tidak pernah mendapatkan data baku. Data baku untuk apa? Untuk audit dan evaluasi Banten mau dijadikan apa 2045 itu. Indonesia emas, apakah Indonesia perunggu untuk Provinsi Banten? Jadi saya minta tolong sampaikan ke Pak Safri bahwa kami bersama Pak Safri mendukung akan hal ini. Tegakkan PKH itu, Satgas PKH itu sampai kepada akar-akarnya. Jangan sampai kulitnya aja, akarnya bila perlu dicabut dengan kekuatan negara. Masa negara kalah dengan oligark, dengan industri-industri kecil kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah adanya Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang kemudian menyita sekitar 1.600 hektar yang dulu dikuasai atau dirampok oleh PIK 2, kami menyambut baik. Tetapi di sisi lain, ketika kami melihat fakta di lapangan, ketika plang-plang segel itu dipasang, justru aktivitas berjalan. Jadi segel-segel itu sebenarnya nggak ada gunanya. Aktivitas pembangunan gedung-gedung itu masih berlanjut di wilayah hutan lindung tersebut, gitu loh. Jadi kami sebetulnya skeptis dengan apa yang dilakukan oleh negara hari ini melalui Satgas PKH, gitu loh. Atau jangan-jangan, ya kan, ini hanya dugaan saja, gitu kan. Jangan-jangan ketika aktivitas ini terus berjalan, justru ini sedang dicari, ya kan, mekanisme lain untuk menguasai areal tersebut. Karena faktanya kita sudah melihat ketika kita ribut tentang pagar laut, gitu kan. Faktanya hari ini bukannya kemudian ditangkap siapa pelakunya yang jelas-jelas sudah mengarah ke Agung Sidai Group,
mengarah ke PIK 2, mengarah ke Aguan dan Antoni Salim, justru izinnya untuk reklamasi dikeluarkan lewat mekanisme PKKPRL. Kalau dulu mekanisme ingin menguasainya lewat dengan SHGB, ya kan? Hari ini dengan lewat PKKPRL. Saya khawatir ketika Satgas PKHN memasang plang dan kemudian hanya dibiarkan saja, ini akan dicari mekanisme lain untuk menguasai. Mungkin misalnya izin pemanfaatan hutan lah untuk misalnya ekowisata, kan kayak gitu. Atau yang terakhir kita mendengar untuk perumahan perumahan rakyat gitu kan. Harapan kami adalah ketika lahan hutan lindung itu disita oleh negara, diambil alih gitu kan, itu kembalikan ke fungsi asalnya sebagai penyangga pelindung gitu kan, penyangga ekologis. Karena apa? Karena di wilayah Tangerang itu daya dukung dan daya tampungnya itu kritis, Bu. Ya kan? Kalau hujan kebanjiran, kalau musim kering kekeringan. Apalagi fungsi hutan lindung itu satu, dia sebagai resapan air. Dia juga sebagai pelindung untuk abrasi. Dia adalah ekosistem untuk biota-biota yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, PIK 2 ini ingin menguasai seluruh pesisir utara Banten. Bahkan sampai Jakarta, PIK 1 gitu kan. Kalau bicara tentang kedaulatan, batas pesisir itu adalah simbol kedaulatan karena berbatasan dengan teritorial internasional. Ya kan? Secara historis ini memiliki peran penting gitu kan sebagai perdagangan internasional. Nah, ketika wilayah ini kemudian dikuasai oleh satu entitas tertentu, ini sama saja secara bulat-bulat kita menyerahkan kedaulatan itu kepada pihak segelintir ini, Bu. Gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita bicara tentang laut dan pesisir, itu adalah dimanapun hukumnya, itu adalah entitas sebagai common property bersama yang tidak boleh diprivatisasi. Baik itu ada di Undang-Undang Kelautan, juga ada di putusan Mahkamah Konstitusi, juga ada bahwa pesisir adalah ruang publik yang tidak boleh diprivatisasi. Nah, ketika mekanisme rezim izin dikeluarkan, ini justru bertentangan. Bagaimana mungkin kemudian perusahaan-perusahaan atau entitas PIK 2 ini diberikan kewenangan untuk mengelola secara eksklusif, sehingga kemudian akses publik terhadap wilayah pesisir itu dihilangkan, justru diusir. Contoh misalnya, kawan-kawan kami nelayan budidaya kerang hijau, itu mereka diminta oleh justru dinas DKP yang meminta untuk mengusir mereka. Diusir dari wilayah tersebut karena merusak pemandangan katanya. Merusak pemandangan PIK 2. Padahal itu sudah bertahun-tahun mereka berada di situ. Nah, celakanya terkait pertambangan, Bu, karena PKH ini juga ada wilayah pertambangan. Di wilayah Tangerang Utara itu dalam tata ruangnya itu tidak ada wilayah pertambangan di situ. Tetapi tambang ilegal itu marak. Beberapa kita sudah adukan gitu kan. Dan untuk nguruk PIK 2 sebetulnya beberapa sudah kita adukan. Tetapi kenyataannya di lapangan ini seolah-olah pemerintah daerah ini keteteran. Karena bisa jadi backingnya ini kuat, mungkin bintang 1, bintang 2, bintang 7 gitu kan, bisa jadi seperti itu. Iya, puyeng sekali gitu tuh, sampai kemudian disegel, mereka jalan lagi, disegel berjalan lagi. Krimsus saja tidak berdaya Polda Banten itu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, mudah-mudahan sabar dan berkenan. Kalau tidak berkenan ya sudah terjadi, mau gimana lagi? Mungkin Pak kita nggak. Iya, nah sekarang kami ingin menyimak tanggapan Kementerian Pertahanan yang diwakili Ibu. Monggo kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah mengungkapkan benar-benar hatinya. Dan kami yakin juga, kami juga secara pribadi yakin kita itu bersama-sama rakyat itu akan menjaga kedaulatan. Itu yang pertama kami tanamkan. Karena ini suratnya dikali aparat pemerintah. Kita kan bersama aparat pemerintah dan rakyat itu menjaga kedaulatan kita. Apalagi kami dengan tadi dari Ibu PIK 2 dipasarkan itu kan miris buat kita. Karena kita kan itu kok sama-sama kita menjaga kedaulatan, kok malah kok dijual belikan. Iya.
Nah, ini kami mewakili dari Biro Hukum, kami akan menampung semua keluhan-keluhan dan keinginan-keinginan Bapak-Bapak dari Bubus untuk kami laporkan kepada pimpinan kami. Pimpinan kami akan menindaklanjuti ke atas, apalagi dulu dengan Kasatgas, dengan Kasatgas. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang kami catat, apa yang kami terima, apa yang kami terima dengan punak-punak di hati Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa terselesaikan dengan baik atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keinginan kita, saya pun juga pribadi ngeris juga terus terang. Karena kan kita kan mau izin Bapak, apalagi Bapak kan purnawirawan, pasti itu sudah di dalam hal itu sudah kedaulatan itu. Makanya beliau mendukung juga Bapak-bapak Ibu, dan kami benar kami akan betul-betul menyampaikan nantinya ke pimpinan. Semoga apa yang kami terima ini nanti akan ditindaklanjuti bagaimanapun, karena beliau adalah Kasatgas dan nanti kami bisa menyampaikan ke pimpinan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas informasi kepada kami dan dukungan kepada pertahanan khususnya. Mohon izin Bapak tadi disampaikan bahwa hari ini mengirimkan surat kepada Menhan. Betul. Dan tadi yang Bapak dan Ibu tadi sampaikan kepada kami, apakah ada di surat tersebut? Tidak, karena sedianya sih kami kalau bisa beraudiensi. Jadi sebagian hal-hal yang menjadi atensi kami sudah sampaikan surat tentang hal apa yang kami ingin ketahui dan hal apa yang ingin kami sampaikan. Untuk hal yang ingin kami sampaikan kami sudah sampaikan. Nah, untuk yang ingin diketahui memang mungkin tunggu lebih lanjut. Mungkin nanti kami juga menunggu disposisi dari pimpinan terkait surat dari Bapak Ibu, poin-poin apa yang memang Bapak Ibu ingin dapatkan dari pihak ini, dan mungkin nanti dari yang tadi Bapak Ibu sampaikan nanti juga akan kami laporkan kepada pimpinan juga. Jadi supaya nanti kita ada sinergi. Kalau perlu ini Bu, kami siap menjadikan mitra. Ya Pak Seno ini. Kok mitra? Suruh tenggelam di laut aja siap tuh jangan. Iya. Dari PPR itu sebenarnya banyak Bu. Sudah ada surat yang sudah kami kirim, tapi ini kayaknya adalah salinan yang bisa juga untuk pegangan ya. Ada, ini aja salinannya Bu, bisa dipegang. Yang udah ada tanda terima. Enggak, tanda terima untuk kita pegangan. Kayaknya maju di. Betul. Tanda terimanya udah kami pegang. Mungkin sedikit informasi bahwa kami itu didukung sama PPIR ini, termasuk purnawirawan di dalamnya ada jenderal-jenderal yang memang selalu membersamai perjuangan kami. Ya, ada Pak Jenderal Sunarko, Pak Muryono, ada Puryono, Pak Tiasno Sudarso, banyak dulu sih, sampai almarhum Pak Samsul Jalal gitu. Pak Soeharto juga ada Pak Soeharto ya. Pak Soeharto duluan dipanggil. Iya, gitu. Jadi makanya kami karena kami lillahi ta'ala berjuang bersama-sama, apalagi didukung dengan. Tapi Bu, ini seasonnya beliau, kita tunggu dulu. Monggo. Izin Bapak-bapak. Iya. Makanya kami tadi menyampaikan bahwa pemerintah dan aparat pemerintah dan masyarakat itu kan bersatu. Betul ya. Apalagi dengan purnawirawan, apalagi juga masih aktif, kan pasti kita akan kedaulatan, karena kita lahir itu langsung dilahirkan TNI menjaga kedaulatan kita. Dan kami juga kan dari masyarakat. Nantinya kami juga pensiunnya masyarakat juga, tetap menjaga kedaulatan. Itu yang kami tanamkan dan yakin beliau udah tahu kalau itu TNI. Dan nanti kami mendukung bapak-bapak, ibu-ibu kesini, kami akan menyampaikan ke pimpinan kami, yaitu yang kami sampaikan tadi. Semoga Allah memberikan jalan yang terbaik. Kita berdoa masing-masing, kita berdoa semoga diberikan yang terbaik. Amin. Karena ini untuk negara dan bangsa kita, dan untuk masyarakat, anak cucu kita ke depan, anak cucu kita yang menikmati. Kita yang berjuang, nanti anak cucu kita yang menikmati. Jadi perjuangan kita ini ada hasil dari anak cucu kita, dan perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu inilah yang kami nikmati. Insya Allah Pak. Ibu Murni tadi sudah
kita masing-masing sudah menyampaikan audiensi. Kemudian juga dari awal kita juga sudah memberikan surat, sudah diterima juga. Barusan juga salinan Ibu sudah terima juga. Tentunya seperti yang Ibu disampaikan tadi akan disampaikan kepada pimpinan. Tapi tentunya di sini kan kita juga merasakan kalau di lapangan itu masyarakat itu ya waktu hari demi hari itu bukan sesuatu yang indah buat mereka. Cemasan. Itu penderitaan. Tapi untuk itu bukan itu yang mau saya sampaikan. Biasanya kira-kira dalam kita menyampaikan surat ini tindak lanjut itu berapa lama ya Bu kira-kira? Mohon izin Bapak, ini kan nyampe ke Menhan, itu kan prosedur itu kan kira-kira administrasi kan mulai dari masuk aja ke TU itu berapa hari kan? TU, kemudian TU umum nih, TU umum masuk ke TU Sekjen, jadi saya maju ke Menhan. Menhan, beliau nggak ada kegiatan, bisa langsung menangani surat. Kalau nggak ada kegiatan berarti kan dipending dulu, baru akan didisposisi kemana, ke biro hukum, ke Roum atau ke Kuathan, nantinya itu akan didisposisikan. Nah, kemudian disposisi kembali ke kita, yang ditunjuk itu yang ditunjuk sama disposisi Pak Menhan, turun lagi ke Sekjen mendistribusikan lagi ke satgas-satgas yang ditujukan, seperti itu Bapak. Dimungkinkan nggak Bu bahwa Menhan itu sebagai ketua Satgas PKH itu untuk menganggap ini sangat urgent dan sangat penting begitu, dan tentu saja sangat merugikan bagi rakyat yang hari ke hari merasakan penderitaan itu, mengambil alih itu memungkinkan nggak? Mereka bilang saya panggil itu rombongan, saya pengen bertemu, mungkin nggak begitu Bu? Mohon izin nih Bapak Ibu. Kami kan tidak bisa kami kan bawahannya, dan beliau kan kami tidak bisa memastikan ini harus kita, itu yang kami tadi sampaikan, diberikan disposisi ke Karokum, ke Kuathan atau kemana, yang pasti itu Karokum. Nah di situ diminta dari segi hukumnya, seperti itu. Nanti pimpinan akan dirapatkan seperti itu. Apalagi Karokum akan dipanggil ke Sekjen untuk sama Pak Menhan. Mungkin ditambah satu catatan bahwa kami kan di situ ada ya audiensen gitu kan, audiens dengan Pak Menhan, itu loh maksudnya ya, yang begitu. Apa kemungkinan kami bisa bertemu langsung dengan Pak Menhan gitu? Nanti juga ada kontak person, info apa yang kalau sifatnya kontak personnya udah ada di sini. Jadi audiensnya itu artinya kita juga kepingin ketemu langsung dengan Pak Menhan gitu. Ya Pak, iya, iya betul. Ya itu yang kami sampaikan. Iya. Itu kan akan surat akan beralih, disposisi mengalir sesuai fitrah. Yang jelas ini nggak seperti jasa palsu kan, bulat muter-muter terus gitu ya, rapid lagi bulat gitu. Itu kan disposisikan, yakin itu nggak disposisi. Iya. Yakin lah bukan jasa palsu kayak ini jelas. Yakin akan dapat disposisi gitu ya. Itu. Seperti itu. Tapi yang lainnya, satgas lainnya tapi yakin kalau masalah seperti ini ke biro hukum. Tapi yang jelas kenapa? Sebentar Pak, saya mau masuk ini. Pada saat 26 November 2025 kesini kan berarti bentar lagi udah mau 1 tahun. Punten ini di dalam Satgas PKH itu ada kementerian kehutanan bertemu dengan pemerintah provinsi Banten untuk menindaklanjuti kawasan hutan produksi yang ada di provinsi Banten. Masuk ke Pak Heri tadi mengenai privatisasi tentang sepanjang pesisir Banten Laut Utara. Gitu kan. Artinya ini udah mau 1 tahun bro, kalau masuk ini. Artinya yang dimaksud kami dari masyarakat ini kan, adakah waktu tertentu untuk kami kita bisa langsung audiens dengan Pak Samsud? Artinya kalau melihat tadi Ibu kan terlalu muter-muter gitu. Pun kan ini Pak Ustadz ya. Kenapa? Karena ini melihat data ini tanggal 26 November 2025 ini juga Satgas PKH Kementerian Kehutanan datang ke Provinsi Banten. Ini setelah saya demo habis-habisan di Seruni, tol timur Cilegon Timur ini saya demo habis-habisan. Baru turun ini Satgas PKH ini. Maksud saya cobalah untuk Provinsi Banten berikan karpet merahnya untuk masyarakat Banten, bukan untuk oligarkinya. Karpet merah itu punten ya Bu ya. Gini Bapak,